Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik Akmal Ramadhani, bisa dipanggil Torik. Jadi, oke, santai saja. Jadi, saya di sini di video kali ini aku mau ngebahas salah satu buku yang menurutku cukup underrated tapi penting banget buat kamu, terutama yang tertarik dalam dunia desain grafis, entah itu komunikasi visual dan broadcasting ya. Jadi bukunya berjudul eh, Komunikasi Grafis, karya dari Dr. Johanan Kristiono ST. Com ya. Mungkin dari judulnya kesannya serius ya, tapi ketika aku baca ternyata banyak banget insight yang sangat berguna dan aplikatif ya teman-teman. Jadi ceritanya waktu itu aku lagi nyari bahan bacaan yang bisa bantu aku lebih paham tentang dunia desain ya, bukan cuma dari sisi teknis tapi juga secara komunikasi. Nah kebetulan aku kan memang suka mendesain ya, entah itu desain poster, pamflet dan lain sebagainya. Nah buku ini saya cari di perpustakaan Win Walisongo ya, kalian bisa cari di perpustakaan lantai 3. Dan awalnya aku kira ini buku cuman membahas soal software saja ya, tapi ternyata isinya jauh lebih dari itu ya. Oke, di bagian awal buku ini itu kita diajak buat ngerti dulu apa sih tentang desain grafis itu, apa sih sejarahnya desain grafis itu, komunikasi grafis itu seperti apa sih. Nah jadi nggak langsung desain atau warna-warna begitu ya, tapi ke esensinya dulu, bahwa desain visual itu sebenarnya adalah bentuk dari komunikasi yang dituangkan dalam bentuk grafis atau dalam bentuk visual. Jadi pesan-pesan yang entah itu pesan atau informasi dituangkan dalam bentuk visual. Pesan itu nggak cuma disampaikan lewat kata-kata juga, tapi juga bisa dalam bentuk gambar, entah itu bentuk warna dan layout dan sebagainya. Misalnya kayak tanda dilarang merokok nih, atau logo brand, semuanya itu adalah bentuk komunikasi yang nggak pakai kata tapi langsung dipahami dengan bentuk gambar. Nah kalau awal tadi kan membahas tentang sejarah ya, sejarah komunikasi grafis. Nah di bagian bab 2 selanjutnya itu buku ini mulai masuk ke bagian yang lebih teknis, yaitu elemen dan desain dan prinsip desain, kayak garis, bentuk, warna, dan tekstur ruang dan sebagainya. Nah ini yang aku suka karena aku tipe orang yang belajar visual tuh harus ada penjelasan logikanya ya. Bagian prinsip desain juga dijelasin tentang keseimbangan, kontras, ritme, kesatuan dan proporsi. Mungkin kalau kamu anak di cafe udah familiar ya, tapi buat yang baru mulai ini penjelasan yang friendly dan mudah dipahami ya. Lalu di bagian buku ini juga ada bagian praktisnya, jadi bukan cuma teori doang ya. Soalnya eh, kalau kita belajar tentang materi terus kalau kita nggak praktek ya, kita nggak akan paham gitu, kita nggak akan punya pengalaman secara langsung mendesain itu seperti apa gitu. Salah satunya panduan teknis untuk bikin layout di Adobe InDesign. Nah buat aku yang itu baru coba-coba software desain, ini sangat membantu karena dijelasin step by step. Jadi software desain itu tidak hanya Adobe InDesign tapi ada Adobe Family, contohnya Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign salah satunya tadi. Lalu ada Figma, yaitu software untuk mendesain UI UX ya. Jadi Figma itu banyak dipakai oleh UI UX designer. Tapi kalau kalian mau desain sosial media, pamflet, poster itu bisa ya. Lalu ada Canva. Nah Canva ini sekarang ini lagi banyak yang pakai karena memang praktis ya. Di sana disediakan template-template ya, cocok bagi yang ingin belajar, yang masih awal belajar ya. Karena memang
Kalau di Canva itu kalian langsung pakai, nggak perlu ribet ngedit dari awal, nyari elemennya dari Google dan lain sebagainya, karena di Canva itu memang disediakan semuanya, dari template, elemen, foto-foto, bahkan font juga sudah ada di sana semua. Kita kembali ke buku ini ya. Jadi tenang aja, walaupun buku ini buku akademis, tapi penulisnya itu nggak terlalu banyak pakai istilah ribet, jadi masih bisa dinikmati oleh pembaca awam. Jadi kesan saya ketika setelah membaca buku ini adalah jadi lebih ngerti kenapa sebuah desain itu bisa efektif, dan bukan cuma soal bagus atau keren ya. Ada alasan kenapa warna yang dipakai, kenapa layoutnya seperti itu semua ada pertimbangannya. Jadi sekarang kalau kalian lihat iklan, brosur, atau bahkan tampilan aplikasi, aku jadi mungkin lebih peka, lebih mikir, oh ini ternyata pakai prinsip keseimbangan visual, atau wah ini layoutnya simetris tapi tetap enak dilihat. Itu semua gara-gara insight dari buku ini ya. Jadi komunikasi grafis atau desain grafis itu tidak semata-mata tentang desain yang bagus saja, tetapi bagaimana kita menyampaikan informasi atau komunikasi yang kita tuangkan dalam bentuk visual itu nyampe kepada audiens. Jadi meskipun desain kita bagus, keren, tapi kalau informasinya tidak nyampe ke audiens, ya sama saja desainnya gagal. Ya, jadi kita perlu mempertimbangkan kerapihan dalam sebuah desain, informasi yang mudah dipahami, yang mudah dibaca kepada audiens ya. Jadi adanya buku ini mungkin mempermudah bagi kalian yang ingin belajar tentang dunia desain grafis. Nah, buat kamu yang lagi belajar desain, entah itu masuk jurusan DKV, komunikasi, atau bahkan broadcasting dan lain sebagainya yang masih terhubung ya, buku ini bisa jadi bekal awal yang bagus bagi kalian, karena komunikasi grafis itu nggak hanya penting buat desainer, tapi juga buat siapapun yang pengen menyampaikan pesan secara visual. Oke, mungkin itu saja review singkat dari buku ini. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.